Baik, kita lanjut lagi dengan yang nomor 12. Diketahui persamaan dari parabola X dikurang 6 kuadrat sama dengan 8 dikali Y dikurang 2. Yang ditanya adalah tentukanlah persamaan garis direktris. Nah, jadi yang ditanya adalah garis direktrisnya. Nah, cara untuk mencari garis direktris, yang pertama tentunya kita cari dulu puncak parabola. Nah, dari bentuk umumnya ini puncaknya langsung 6,2 ya. Ini 6,2. Nah, kemudian yang kedua kita cari lagi 4P. 4P dari bentuk umum ini adalah 8. Nah, berarti kita peroleh nilai P-nya sama dengan 2. Nah, kemudian parabola ini terbuka ke atas atau ke bawah. Ya kan? Nah, tentunya dia terbuka ke atas karena koefisien daripada pangkat satunya positif. Ya. Nah, jadi parabolanya terbuka ke atas. Nah, berarti kalau kita misalkan ini parabolanya puncaknya 6,2. Parabola itu terbuka ke atas seperti ini. Maka garis direktrisnya akan tegak lurus terhadap sumbu simetri. Ini namanya garis sumbu simetri. Nah, sumbu simetri SS kita singkat, sumbu simetrinya ini adalah garis X sama dengan 6. Nah, kemudian kalau yang ini kita ambil garis yang melalui titik puncak, ini namanya garis Y sama dengan 2. Nah, garis direktris itu berada sejauh P di belakang daripada parabola. Nah, berarti bentuknya seperti ini. Ini adalah garis direktris. Nah, garis direktrisnya bergeser sejauh P sebesar 2 di bawah daripada parabola. Berarti ini persamaannya adalah Y sama dengan 2 dikurang P-nya 2. Nah, berarti garisnya adalah Y sama dengan 0 atau ini sumbu X ya. Nah, jadi garis direktrisnya adalah Y sama dengan 0. Nah, di pilihannya kebetulan tidak disediakan. Nah, kemudian yang berikutnya soal yang nomor 13. Soal nomor 13, di sini diketahui persamaan parabola dengan puncak. Yang ditanya adalah persamaan parabola di mana parabola ini diketahui koordinat puncaknya, ini puncak daripada parabola adalah 1,-2 dan fokus daripada parabola ini adalah 5,-2. Nah, yang ditanya tentukan persamaan parabolanya ya. Nah, sekarang kita jawab. Ini tentunya untuk mencari persamaan parabola, kita perhatikan dari koordinat titiknya. Kalau ini kita buat titik sembarang, ya. Kalau kita misalkan ini puncaknya, kita misalkan namanya P, koordinat puncaknya adalah 1,-2. Nah, coba kita tentukan di mana letak daripada titik fokusnya. Nah, ini kalau kita ambil arah mata anginnya, ini ada 4. Nah, posisinya di kanan, di kiri, di atas atau di bawah, yaitu 5,-2. Nah, ya, kalau tadi kita ambil persamaan garisnya, garis ini adalah X sama dengan 1 dan ini adalah garis Y sama dengan -2. Oke, karena ini kita lihat dari komponen titiknya, Y-nya sama, berarti X-nya lah yang bergeser. Nah, ini tadi X-nya 1, maka X sama dengan 5, posisinya ada di kanan. Nah, inilah koordinat fokus. Fokusnya adalah 5,-2. Nah, berarti parabola itu keterbukaannya, ingat, fokus harus ada di dalam. Berarti parabolanya bentuknya terbuka ke kanan, ya, karena fokusnya ada di dalam. Nah, kemudian kita perhatikan jarak dari puncak ke fokus itu adalah P. Pergeserannya itu adalah dari 1 ke 5, 4. Berarti P-nya sama dengan 4. Nah, sekarang yang ditanya adalah persamaan parabola. Ingat, parabola yang terbuka ke kanan, Y-nya yang kuadrat. Berarti Y dikurang B kuadrat ini sama dengan 4P dikali X dikurang A. Nah, A, B itu berasal dari puncak.
Nah, berarti Y dikurang B-nya negatif 2 kuadrat ini sama dengan 4B. 4 dikali 4, 16 dikali X dikurang A. A-nya adalah negatif, A-nya adalah 1, jadi kurang 1. Oke. Nah, ini kalau kita perhatikan jawabannya juga kebetulan harus dikuadratkan. Nah, ini langsung saja. Ini kalau kita kuadratkan Y kuadrat ditambah 4Y. Kemudian dikurangkan 16X. Ini tambah 4, kemudian tambah lagi 16, berarti tambah 20. Ini sama dengan 0. Ya, jadi persamaannya adalah Y kuadrat ditambah 4Y. Kemudian dikurang 16X tambah 20, ini pilihannya yang D. Ya. Nah, itu untuk soal yang nomor 13. Kita lanjut dengan yang nomor 14. Parabola dengan fokus dan garis direktris yang diketahui. Nah, ini diketahui parabola di mana fokusnya diketahui. Koordinat fokus ini adalah negatif 3,0. Kemudian garis direktris, kita singkat GD-nya, ini adalah X sama dengan 3. Nah, yang ditanya tentukanlah persamaan parabolanya. Nah, kita letakkan koordinat titik fokus. Ya, kita misalkan di sini, titik sembarang. Titik fokusnya adalah negatif 3,0. Nah, sekarang kalau kita ambil garis yang melalui titik fokus, ya. Nah, berarti garis yang mendatar seperti ini namanya garis Y sama dengan 0. Nah, garis yang vertikal seperti ini namanya garis Y sama dengan X sama dengan negatif 3. Ya. Nah, jadi ini namanya adalah garis X. Ini adalah garis Y sama dengan negatif, Y sama dengan 0. Ya, Y sama dengan 0 atau sumbu X. Nah, kemudian ini adalah garis yang vertikal. Ini persamaannya adalah X sama dengan negatif 3. Ini adalah koordinat fokus. Oke, nah kemudian ada garis direktrisnya. X sama dengan 3. Nah, kalau ini X-nya negatif 3, berarti X sama dengan 3 posisinya di kanan. Ya. Ini kita misalkan garis X sama dengan 3. Nah, ini garis X sama dengan 3. Kalau kita misalkan X sama dengan 3, kemudian kita ambil kesimpulannya bahwa parabola fokus harus di dalam, garis direktris harus di belakang. Berarti konsepnya atau gambar atau sketsa parabolanya itu yang mungkin bentuknya seperti ini. Ya, itu terbuka ke kiri ya. Nah, kemudian kalau kita lihat jarak dari fokus ke garis direktris ini ada sejauh 2P. 2P sama dengan dari minus 3 ke 3. Berarti jaraknya 6. Ya, berarti kita peroleh nilai P-nya sama dengan 3. P-nya sama dengan 3. Nah, kemudian koordinat puncak. Yang perlu kita ketahui lagi, koordinat puncak. Puncak ini bergeser ke kanan dari negatif 3. Ya kan? Nah, berarti bergeser ke kanan ditambah 3. Ya kan? Ditambah 3 ditambah sejauh P. Negatif 3 ditambah 3,0. Atau ini puncaknya adalah 0,0. Nah, sekarang kita perhatikan parabola yang terbuka ke kiri. Ke kanan atau ke kiri keterbukaannya berarti Y yang kuadrat. Maka Y dikurang B kuadrat sama dengan 4B X dikurang A. Karena terbuka ke kiri berarti ini kita negatifkan. Ya. Nah, ini tinggal kita isi A kuadrat B-nya adalah 0,0. Sehingga parabolanya Y kuadrat sama dengan 4P punya 3. Berarti minus 12X. Ya. Jadi persamaannya adalah Y kuadrat sama dengan minus 12X. Pilihannya yang A. Oke, kita lanjut yang berikut, yang nomor 15. Ya. Soal yang nomor 15. Di sini diketahui parabola mempunyai fokus.
ya. Nah, jadi ada parabola, diketahui koordinat fokus ini sama dengan negatif 1,3. Kemudian garis direktris. Garis direktrisnya adalah Y tambah 5 sama dengan 0 atau Y sama dengan negatif 5. Oke, sama seperti yang nomor 14. Ini tentunya harus kita letakkan koordinat titik dan kita gambarkan garisnya. Nah, kalau kita misalkan ada titik sembarang, kita misalkan saja posisinya di sini, ya kan? Bebas di mana letak daripada fokusnya. Kalau ini kita misalkan fokusnya koordinatnya tadi negatif 1,3. Nah, dari koordinat titik ini kita harus munculkan, ya. Misalkan ada persamaan garis yang melalui titik seperti ini namanya garis Y sama dengan. Kalau yang vertikal seperti ini namanya adalah garis X sama dengan. Nah, jadi dari koordinat tersebut, kemungkinan daripada sumbu simetrinya nanti adalah garis Y sama dengan ini, Y sama dengan berapa? 3, atau garis X sama dengan negatif 1. Ya. Nah, kemudian ada garis direktris Y sama dengan negatif 5. Kalau garis Y sama dengan negatif 5, ini tadi Y sama dengan 3, posisinya berarti ada di bawah. Ya, inilah garis direktrisnya. Persamaannya adalah Y sama dengan negatif 5. Nah, kemudian kesimpulan, yang namanya fokus harus di dalam parabola dan garis direktris di belakang parabola. Berarti parabolanya sudah pasti kalau kita gambarkan terbuka ke atas, ya, seperti ini. Parabolanya terbuka ke atas. Nah, sekarang ini kalau kita perhatikan ada pergeseran untuk mendapatkan puncak. Nah, berarti koordinat puncaknya itu bergeser sejauh P. Ingat, dari fokus ke puncak itu sejauh P. Dari puncak ke garis direktris ini juga sejauh P. Ya. Nah, jadi kalau kita tentukan koordinat puncaknya, dia bergeser sejauh P, di mana P itu kita peroleh dari jarak Y sama dengan 3 ke Y sama dengan minus 5. Nah, ini berapa P? 2P. 2P sama dengan 8, ya, pergeserannya dari 3 ke negatif 5. Nah, berarti kita peroleh nilai P-nya sama dengan 4. Nah, jadi koordinat daripada puncaknya itu bergeser Y-nya ke bawah. Berarti koordinat puncaknya itu dari fokus tadi X-nya negatif 1, ini tetap. Kemudian Y-nya bergeser dari fokus sejauh 4 ke bawah. Berarti dikurang 4. Nah, berarti koordinat puncaknya itu adalah negatif 1, negatif 1. Nah, kemudian kita lanjut ke persamaan daripada parabola. Karena yang parabolanya terbuka ke atas, maka yang kuadrat itu adalah X. Nah, bentuk umumnya adalah X dikurang A kuadrat. Ini sama dengan 4P. Ya, ini adalah 4P dikali Y dikurang B. Jadi ingat, apabila parabolanya terbuka ke kanan atau ke kiri, Y yang kuadrat. Kalau terbuka ke atas atau ke bawah, X yang kuadrat. Ya. Nah, jadi X dikurang A kuadrat sama dengan 4P, Y dikurang B. Nah, sekarang X dikurang kita isi A-nya 1 kuadrat sama dengan 4 kali P. 4 kali 4. 16 dikali Y dikurang negatif 1, ya. Ini X dan Y-nya negatif 1, ini jadi tambah 1. Nah, sekarang kita kuadratkan, hasilnya adalah X kuadrat ditambah 2X tambah 1 sama dengan 16Y ditambah 16. Ini kita pindah ruas, berarti X kuadrat ditambah 2X dikurang 16Y, kemudian dikurang 16 tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini kalau pilihannya kita perhatikan yang nomor 15, X kuadrat tambah 2X dikurang 16Y tambah dikurang 15. Jawabnya adalah yang B. Pilihannya yang B. Oke, sampai ketemu pada video yang berikutnya.